Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas. Ya, jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita bersyukur karena malam ini kita bisa sedikit mengkaji ilmu Allah dan sunnah Rasulullah. Semoga apa yang kita kaji ini bisa menambah iman, menambah ketakwaan, menambah kesalehan kita ya, menambah kesejahteraan hidup kita, menambah semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya, tetap menjadi umatnya, sehingga kita bersama-sama dengan beliau nanti masuk surga bersama-sama ya. Ini judul ini sebenarnya saya baru dapat juga apa itu dalam pembahasan ya. Makanya saya sudah punya materi sebenarnya tentang ini, tapi ditambah dengan yang saya dengarkan, kemudian saya beranikan untuk menyajikan. Mati sebelum mati. Maksudnya itu merasakan mati tapi sebelum mati. Ya, setiap manusia pasti merasa mati. Kalau tidak pernah merasa mati, berarti dia tidak hidup. Ya. Jadi kalau orang pernah merasakan mati, berarti dia hidup. Tapi kalau tidak pernah merasakan mati, berarti dia mati. Kata mati itu dalam Al-Quran ada kata maut yang berarti berhenti ya, tidak bergerak. Jadi mati berhenti tidak bergerak. Itu makna maut ya. Ada lagi kata ajal. Kalau ajal itu waktunya udah habis ya. Waktunya udah habis, sudah expired istilahnya. Wis kedaluarsa, wis gak iso mati. Ada juga kata wafa, artinya sudah disempurnakan. Hidupnya sudah sempurna. Rezekinya sudah habis, waktunya udah habis, ya sudah sempurna. Apa yang diberikan Allah sudah habis semua, sehingga dia harus wafat. Ada juga kata fana, artinya udah lenyap, harus dilenyapkan, memang sudah tidak dibutuhkan lagi di dunia. Allah sudah memanggil kita untuk pulang, dan dunia sudah tidak butuh. Ada lagi juga halaka, hancur ya, halikun hancur. Jadi sudah tubuh kita sudah mau, sel kita sudah hancur, kerja organ kita sudah rusak, sehingga kita harus mati, kembali lagi kepada kehidupan, balik lagi ya. Hidup manusia ini kan terbuat dari unsur bumi yang diolah menjadi nutfah, kemudian ovum, berproses menjadi calon bayi. Itu jadi dari benda mati ya. Setelah sempurna secara biologis, maka Allah meniupkan ruhnya, sehingga tubuh ini menjadi hidup dengan adanya ruh itu. Jadi sebelum ditiup ruhnya, itu bayi ini sudah mempunyai ruh biologis. Ya, sudah ada ruh biologis, sedangkan peniupan ruh oleh Allah itu faida sawaituhu wa nafathtu fihi min ruhi, itu ruh psikologis. Dengan adanya ditiupkan ruhnya itu mulai bisa berpikir, bisa bernafas, bisa
merasakan, bisa macam-macam itu dengan adanya ruh itu. Kalau di otak dia mampu berpikir, kalau di jantung dia mampu merasakan, kalau di telinga dia mampu mendengar, tapi kalau di mata dia mampu melihat dan sebagainya. Ruh ini karena adanya. Kalau hanya biologis saja tidak bisa, ya. Tidak bisa. Ruh ini sebenarnya ya bisa melihat kita, merasakan apa itu. Setelah hidup di dunia, berproses, kemudian mati. Setelah mati di alam barzah nanti dihidupkan kembali. Jadi dari mati ke hidup, mati lagi ke hidup lagi. Itu mati secara total. Mati secara total. Kalau pada ayatnya itu kullu na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dha'iqah yang merasakan maut, mati. Ini ayatnya 3 di Quran yang seperti ini. Ya, di Quran itu 3, yaitu surat 21:35, surat 29:57, surat 185. Itu sama. Ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa atau setiap nafas, atau nafsin itu nanti nafas ya. Dha'iqatul, pasti merasakan mati. Jadi siapa yang mampu merasakan mati? Ya orang hidup. Jadi waktu hidup ini kita harus pernah merasakan mati. Kalau tidak pernah, berarti ya nggak hidup, mati. Ya. Tentu yang merasakan mati adalah orang yang hidup. Ya. Itu. Dari 3 ayat yang di atas itu ya. Mari kita lihat kepada ayat 39:42. Itu menjelaskan bahwa tidur itu adalah mati. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menyempurnakan, yatawaffa. Ya, menyempurnakan atau mematikan ya. Tapi diterjemah biasanya diartikan memegang. Ya, memegang, Allah memegang jiwa-jiwa. Nah, ini jiwanya banyak, ini anfus soalnya. Jamak ya. Jiwa-jiwa. Nah, jiwanya nggak satu, tapi jiwa-jiwa. Hina mautiha. Ya, pada waktu kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha. Ya. Dan yang tidak mati dalam tidurnya. Jadi waktu tidur manamiha itu juga tidur itu dipegang ruhnya oleh Allah. Fayum sikuha, ditahan oleh Allah. Alladzi qada 'alaiha mauta wa yursilul ukra. Jadi Allah akan memegang terus orang yang sudah mati, tapi melepaskan orang yang bangun tidur itu. Jadi pada waktu kita tidur, ruh kita dipegang oleh Allah. Orang mati dipegang oleh Allah. Jadi kita itu pada waktu itu memang dipegang. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Ini itu bagi apa itu yang demikian itu menjadi ayat bukti liqaumi yatafakkarun, bagi mereka yang berpikir. Jadi hanya orang yang berpikir yang bisa merasakan itu.
Ya, yang berpikir, yang merasakan mati itu. Jadi kalau tidur itu kita sudah mati, karena nyawa kita dipegang oleh Allah. Itu bagaimana orang yang mati betulan itu nyawa kita. Kalau kita bangun, maka dilepaskan nyawa kita oleh Allah, dikembalikan lagi. Ya. Dengan ayat ini, makna ayat ini, hanya orang yang berpikir sadar yang bisa merasakan. Bahwa kita, setiap kita tidur, berarti kita mati. Itu satu. Setiap kita tidur, berarti kita mati. Ada kata anfus, berarti jamak daripada jenis nyawa ruh. Ada nyawa biologis, ada ruh psikologis. Kalau kita tidur, yang dicabut itu ruh psikologisnya. Kesadarannya itu yang dipegang, ruh kesadarannya dipegang oleh Allah. Sedangkan kalau orang yang mati beneran, itu ruh biologis dan ruh psikologisnya dipegang oleh Allah. Sehingga mati betul. Itu bedanya hanya itu saja. Kemudian yang paling penting, apakah kita merasakan pada waktu kita tidur itu bahwa kita itu dipeluk oleh Allah. Jiwa kita itu loh dipegang oleh Allah, dipeluk oleh Allah. Ya. Harusnya kita merasakan itu. Bahwa waktu kita tidur, Allah sangat sayang kepada kita. Sehingga kita dipegang oleh Allah, ruh kita diamankan oleh Allah. Kemudian kalau kita bangun, dikembalikan lagi oleh Allah. Dan itu setiap kita tidur. Kalau sehari kita tidur 2 kali, Allah memegang ruh kita itu 2 kali sehari. Makanya biasanya ada doa mau tidur itu, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atas namamu, ya Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ada lagi bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mati kami. Jadi kalau kita bangun itu mati, artinya bangun dari kematian. Ya. Berarti Allah itu sangat sayang kepada kita. Setiap saat kita tidur, itu selalu dipegang oleh Allah, dipeluk oleh Allah. Betapa sayangnya kita. Harusnya kita merasa alhamdulillah, Allah sangat sayang sekali kepada kita. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada 5 jenis keadaan tidur. Ya. Quran menjelaskan 5 jenis keadaan tidur. 1, tidur yang disebut mihada. Tidur alas tikar yang di neraka. Itu pada surat 7:41. Ya. Lahum min jahan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahum min jahannama mihada. Wa min fawqihim ghawasa. Kadzalika nazid dzalimin, kata Allah. Bagi mereka orang-orang itu tikar tidur dari api neraka. Jadi tidurnya di api neraka. Dan di atasnya ada selimut api neraka.
di atasnya juga. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Tidur yang kayak begini ini biasanya tidurnya orang yang tidak pulas tidurnya. Nanti bangunnya itu terasa capek sekali. Koyok turu no geni, tidurnya nggak pulasnya. Tidurnya nggak nyaman. Jadi orang-orang yang tidurnya itu gelisah, tidak nyenyak, tidak tenang, setelah bangun loro kabeh awake. Terasa lemas, terasa sakit. Nah, itulah yang disebut tidur dengan beralaskan api neraka. Itu nomor 1. Nomor 2, ada kata madoji. Tidur miring ke kanan. Seperti tidurnya Nabi itu miring ke kanannya, jantungnya bergantung. Ini tidur yang baik ya, cara tidur yang baik. Miring ke kanan. Ini tidur yang baik. Itu pada surat 32 ayat 16. Tatajafa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa fi junubuhum anil madaji'i yad'u rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jauh lambung mereka dari tempat tidur, ya, ini ya. Anil madaji'i, jadi miring ke kanan. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa khawatir dan penuh harap. Dan dari apa yang kami berikan, mereka menginfakkannya. Jadi madoji itu tidur dengan kayak tidurnya apa itu ya, patung apa? Patungnya orang Buddha itu. Buddha tidur. Iya. Patung tidur ya. Iya, itu madoji. Kalau ada lagi ayatnya, surat 3 154. Kullau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullau kuntum fi buyutikum labarazul ladina alaihim qatlu ila madajiihim. Tegaskan wahai Nabi Muhammad, jika kamu ada di rumah kamu, ya. Labarazu, maka keluar juga mereka yang telah ditetapkan atas mereka terbunuhnya mereka di tempat tidur mereka. Jadi ini ceritanya orang kafir tidak mau berangkat perang karena takut terbunuh. Kata Allah, ya nek wis waktu nih mati nondi mati meskipun di tempat tidur. Manto jihim. Ya pasti juga mati, ketemu kematiannya. Ini bentuk tidur yang kedua. Bentuk tidur yang ketiga, ya, rukudun. Kalau tadi madoji, kalau yang nomor 1 mihada, yang kedua madoji, yang ketiga rukudun. Tidur tapi tidak tidur. Rukudun itu tidur apa ya? Setengah sadar ya, itu tidur. Disebut rukudun. Ini nanti ada surat Kahfi 18 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tahsabuhum aiqadun wa hum rukudun. Kamu mengira mereka bangun, tapi sebenarnya mereka tidur. Setengah bangun, setengah tidur. Wa nuqallibuhum datal yamini wa datas simal. Ya, kami bolak-balikan ke kanan dan ke kiri, kata Allah. Itu yang disebut rukud. Ada ayat lagi tentang ayat ini, yaitu pada surat Yasin ya, 51 52 kalau nggak salah ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'atsana. Mereka orang kafir, orang kafir berkata, ya wailana, celaka kami.
Mamba'asana, siapa yang membangkit kami? Mimmarkodina, dari tidur kami. Rukut ya. Mimmarkodina, dari tidur kami. Mimmarkodina hada ma wa'adana rahman wa sadaqal mursalun. Dari tidur kami ini, ya, dan benar janji ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan benar juga para rasul itu tidur. Tidur yang ketiga. Tidur yang keempat jenisnya itu naum. Kalau Pak sholat subuh itu ya disebut naum. Khairul sholatu khairu minan naum. Ya. Ini tidur tapi masih tidur tapi pikirannya sadar. Kalau naum. Tidur tapi pikirannya sadar. Ya kasusnya adalah kasus Nabi Ibrahim itu ya. Kasus Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, tak kala Ismail itu sudah sampai pada usia balik, qala Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku tersayang, ini ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam manam, naum, dalam tidurku yang sadar. Ani adbahuka, saya, aku adbahuka, menyembelih kamu. Fandur mada taro, maka bagaimana pendapat kamu? Qala ya abati, wahai bapakku tersayang, ifal matu marusata dijuni insyaallah minas sabirin. Ya. Lakukan apa yang diperintahkan satajuni, insyaallah kamu akan mendapati aku, insyaallah minas orang-orang yang sabar. Ayat ini ada yang menafsirkan literal bahwa Nabi Ibrahim itu betul-betul mimpi. Kalau diterjemahkan letter dan Nabi Ibrahim nanti betul-betul menyembelih. Kalau diterjemahkan secara literal. Tapi kalau ini diterjemahkan secara bahasa kiasan, ya tidak. Nabi Ibrahim juga nggak mimpi. Artinya arafil manam itu menurut perhitungan karena sudah waktunya balik, kemudian harus diajari, artinya harus diajari ilmu agama, anaknya diberi pelajaran, ya, kemudian disembelih, ini bukan disembelih, tetapi diberi pemahaman seperti disembelih. Ini kalau bahasa perumpamaan. Mana yang kita pilih? Nah, ini kadang-kadang teman kita ini ngotot bahasa perumpamaan. Ya, teman-teman kita ngotot itu bahasa perumpamaan, nggak disembelih betul. Nah, kalau diterjemahkan secara literal, ini bukan bahasa perumpamaan, tapi kalau ya wis kedua-duanya dipakai gitu aja. Nanti saya juga sudah nulis ini masalah ini, kenapa harus disembelih dan sebagainya, alasan apa itu, ada beberapa itu alasannya. Betul-betul disembelih gitu ya. Cocok ngotot lah, pokoknya kita hormati pendapat-pendapat ya. Kalau dianggap, ya kan enak kalau kita pahami dua-duanya. Yang betul-betul nyembelih, kalau anunya yang disembelih adalah disembelih egonya kan gitu ya. Disembelih kehendak hawa nafsunya jelek, disembelih kekebalan, itu enak. Jadi kita itu enak lah kalau memaknainya secara literal, juga memaknai secara metafor, diterima semuanya. Karena makna metafor juga penting, makna literal juga penting. Cok ngotot-ngotot. Ada lagi ayat yang seperti ini, yaitu surat 30:23. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar wabtighukum min fadli inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Dan sebagai pembuktian ayat-ayat Allah, manamukum billaili, malamnya dibuat untuk tidur. Wan nahari,
dan siangnya dibuat mencari amal, mencari karunia Allah. Itu. Apakah malam di sini nih maknanya malam-malam betul atau siang ini adalah betul-betul maknanya siang? Nah, ini kalau letter luck begitu. Malam kanggo istirahat, tidur, kalau siang kanggo kerja. Iku lah nek bagi Derli iki angel anakku barang iku. Makna terjemah ini. Apa Del? Malam. Nek shift malam iki gak berlaku. Makanya makna lain itu bukan berarti harus malam, tapi waktu istirahat, siang waktu kerja. Nah, itu maknanya secara simbolik akhirnya. Makna simbolik. Sing wong kerja kantoran juga popo. Nah, sing nok pabrik, sing shift ayat ini nanti. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita memahami surat Al-Muzammil juga begitu. Kumil laila, apa kumil laila harus malam? Apa harus belajar Quran itu harus malam? Tidak. Tidak. Simbolik aja. Malam itu kalau kita pikiran lagi gelap, ya mau Quran. Kok prakteknya, nek wis siang dipraktekno. Ya kok prakteknya gak harus siang-siang temen. Nek pikirannya gelap, ya. Nek wis pikirannya terang dipraktekno. Gitu ya. Kumil lailanya enggak harus malam. Itu begini nih akhirnya pemahaman kita menjadi enak gitu ya. Enggak literal tetapi bisa macam-macam. Makanya ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut jamala itu artinya wong sing malas, wong sing linglung, wong sing apa gitu makna kamusnya itu sebenarnya. Wong-wong sing malas, wong-wong sing linglung, wong-wong sing gak sadar, bangun. Kalau kamu dalam kegelapan, waratilil Qur'ana, bangun dengan belajar bisa begitu terjemahnya nanti ya. Pengembangan pemahamannya itu seperti itu. Yang nomor 5, haja'a, tidur dalam keadaan tenang. Tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas, itu namanya haja'a. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal-laili ma yahja'un, katanya. Mereka sedikit sekali dari malam itu ma yahja'un, tidur. Walaupun sedikit tapi nyenyak gitu ya. Tidur yang berkualitas. Bil asharihum yastaghfirun, dan kalau sudah akhir malam mereka beristighfar. Mayah jaunnya ini tidur dengan nyenyak. Makanya kalau di Quran itu mimpi itu mesti dihubungkan dengan kata aro dan nau. Tidur yang enggak, tidur yang bukan mihaja, bukan matojiin, tidak, tetapi banyak dihubungkan dengan nau. Artinya tidur setengah tidur gitu. Tidur dalam kesadaran. Nah, kalau kita lihat di sini, orang beriman itu mestinya tidurnya mantap dan tenang. Berarti nggak tenang, tidurnya lagi, imannya lagi, mungkin ya pertanyaannya. Tidurnya mesti berkualitas. Karena orang iman itu kan hatinya tenang, mesti tidurnya nyaman. Itu harus kita buktikan gitu loh. Seperti begini, di ayat Al-Quran itu ada Mayatakillah ya'allahu makhroja. Siapa yang bertakwa mesti diberi jalan keluar atau diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu indikasinya begitu. Pernahkah
kita ini sudah mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita tidak pernah, berarti kita tidak apa. Gitu. Ya. Kalau saya rasa sering saya dapat rezeki tidak disangka-sangka. Rezeki itu kan macam-macam, nggak duit. Kesempatan, ya apa, moro-moro dipermudah oleh Allah, moro-moro apa itu. Begitu, berarti kita ada indikasi bertakwa. Karena jaminan Allah kalau siapa yang bertakwa diberi jalan keluar yang mudah, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu indikasi. Jadi cara mengindikasi ayat-ayat Allah begitu, harus dibuktikan ya. Seperti juga umpamanya omongan itu as-sholatu khairum minan naum gitu ya. Bahwa sholat itu lebih baik, lebih bagus daripada tidur. Apakah kita merasakan kalau sholat itu merasa setelah sholat enak daripada setelah tidur gitu? Harus dibuktikan. Kalau tidak, berarti sholat kita kurang berkualitas. Jadi tidur itu bagian dari mati. Kita harus merasa gitu. Makanya orang yang berpikir kalau kita tidur berarti sebenarnya kita sudah mati. Nanti dihidupkan kembali Allah. Kalau kita umur 60, berapa kali kita dimatikan Allah kemudian dihidupkan kembali. Itu hanya orang yang berpikir yang, kalau tidak berpikir tidak masalah. Itu kalau tidur. Kemudian yang B, bernafas itu bukti hidup. Berarti hidup, keluar nafas berarti mati. Makanya orang mati disebut apa? Keluar nafas yang terakhir. Ya kalau berarti kita menghirup nafas belum yang terakhir, berarti kita hidup gitu loh. Nanti kalau sudah yang terakhir, wah itu berarti sebenarnya kita setiap detik itu begitu menghirup berarti kita dihidupkan. Begitu dikeluarkan nafas kita berarti kita dimatikan. Karena apa? Begitu kita mengeluarkan nafas, nafas ini tidak kembali loh. Nafas ini keluar ke alam semesta. Kemudian kita menghirup nafas oksigen yang baru kan. Berarti biar Allah diberi kehidupan. Pada satu saat oksigen itu sudah tidak masuk kepada kita, kita mati udah. Istilahnya bernafas yang terakhir. Nah, ini kalau kita tidak merasakan mati ya. Ini sekarang yang ketiga, macam-macam kematian. Satu, kematian secara total ya, mati betul, biologis dan psikologis. Ada kematian akidah, ada kematian biologis, ada kematian psikologis. Dari tiga kematian ini sebenarnya kita udah merasa nggak akidah kita masih hidup atau mati? Psikologis kita masih hidup atau sudah mati? Dan juga kematian biologis. Kematian biologis itu sebenarnya berlangsung terus. Ya. Sel-sel kita itu mati, ganti sel yang baru. Rambut kita panjang, dipotong, ganti sel rambut yang baru. Semuanya berganti semua. Berarti itu kematian sel. Kematian sel itu terus berlanjut, nanti pada satu saat sudah tidak diganti lagi. Kita makin kalau sudah tua makin lama makin rapuh, makin lama pada satu saat berhenti berganti sel, kita mati total.
Itu kematian biologis. Sekarang kematian psikologis. Kematian pola pikir. Kematian hati atau jantung. Kematian kesadaran. Atau kematian akidah. Apa akidah kita ini masih hidup? Makanya pertanyaannya, apalah tatafakkarun? Apakah kamu tidak mau berpikir? Apalah ta'qilun? Apa kamu tidak menggunakan pikiranmu? Apalah tadakkarun? Apa kamu tidak merasakan kesadaranmu? Apalah tandurun? Apa kamu tidak mengadakan penelitian, riset, apa begitu? Tandurun. Apalah tufsirun? Apa kamu tidak mendalaminya? Apa hatimu masih sadar? Apa kamu sering mendapatkan intuitif, artinya petunjuk yang tidak langsung dari Allah dalam hati kita? Nah, itu harus dipikirkan. Nah, inilah yang dimaksud kullu nafsin dha'iqatul maut. Seharusnya orang yang berpikir pernah merasakan mati. Mungkin semangatnya yang mati. Ya. Mungkin rasa simpatinya yang mati. Mungkin hatinya yang mati. Mungkin juga ruhnya yang mati. Sehingga kita tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Ya berarti kolbu kita mati itu. Ya. Nah, inilah yang dimaksud mati sebelum mati. Jadi orang yang tidak merasakan mati, berarti dia mati. Tapi orang yang merasakan mati, berarti dia hidup. Kalau kita merasa, wah kidakku ini mati, baik. Berarti kita hidup, sadar. Wah hatiku ini kaku, mati hatiku ini. Berarti dia hidup, karena masih merasakan. Tapi kalau sudah tidak merasakan, berarti hidupnya sudah mati. Sebenarnya ini ada hadisnya, ya. Tapi hadisnya nggak sahih katanya. Ya, hadisnya nggak sahih. Kalau nggak salah hadisnya Nabi mengatakan, sebentar, hadisnya, mutu qabla anta mutu, kata Nabi. Matilah sebelum kamu menemui kematian. Ya. Nah, tubuh kita ini sebenarnya, ruh kita kan dikubur di dalam tubuh kita. Kalau kata hadis itu mengatakan, perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah dan yang tidak, seperti orang hidup dan mati. Kalau kita berzikir itu kepada Allah, hidup berarti. Kalau tidak, berarti kita mati. Kalau menurut syair, kebodohan itu adalah kematian bagi setiap orang sebelum mati. Tubuh adalah kuburan bagi diri sebelum dia dikubur. Ya, kalau syair ya. Ini sudah 40 menit. Materi saya sudah masih banyak ini. Nanti kita ketemu di pertemuan yang kedua ya. Saya tutup dulu sekian. Nanti kita lihat pada pertemuan yang kedua. Semoga ini bermanfaat. Itulah yang dimaksud mati sebelum mati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas materi penjelasan pada tema hari ini.